Jumpa kembali dalam video pembelajaran tentang pemrograman berorientasi objek. Di video kali ini kita akan membahas tentang polimorfisme. Polimorfisme ini kita bisa artikan sebagai banyak bentuk ya, pada sebuah metode. Ya. Jadi sebuah kelas di OOP itu bisa memiliki banyak bentuk metode. Ya. Nama metode sama, tapi bentuknya berbeda. Ya. Nah, itu disebut sebagai polimorfisme. Bentuk metode dikatakan berbeda bila yang pertama memiliki jumlah parameter metode yang berbeda. Jadi dia berbeda dari segi jumlah. Yang kedua, memiliki parameter metode yang berbeda. Kemudian yang ketiga, bisa saja memiliki urutan parameter yang berbeda. Ya. Nah, itu dikatakan sebagai polimorfisme. Bentuk dari polimorfisme ini adalah intinya yang kita katakan overloading method. Ya. Overloading method itu adalah metode dengan nama sama tapi bentuk berbeda. Ya. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kita punya metode public void, misalnya. Ini adalah metode tanpa parameter. Kemudian ada satu lagi public void eta dalam kurung, misalnya string s. Dua metode ini memiliki nama yang sama, tetapi bentuknya berbeda. Berbeda karena satu tanpa parameter, yang satu lagi dengan parameter. Maka kita katakan ini sebagai overloading method. Kemudian ada lagi metode public void, misalnya cetak integer a misalnya. Nah, ini juga overloading method karena yang pertama ini dia berbeda, ya, dia punya parameter. Kemudian dengan yang kedua, dia memang sama-sama punya satu parameter, tapi tipe parameternya berbeda. Maka ini juga overloading method. Kemudian yang keempat, bisa saja seperti ini, ada public void cetak, misalnya string s, integer a. Ini juga overloading method karena tidak ada yang sama bentuknya. Ya, ini tanpa parameter, ini dengan satu parameter, kemudian yang nomor 4 dengan dua parameter. Jadi dari sisi jumlah parameter berbeda, maka dia memiliki bentuk yang berbeda. Maka dia menjadi overloading method. Kemudian yang kelima, ada public void, misalnya entry a, string s. Ini juga menjadi overloading method, walaupun sama-sama punya dua parameter dengan nomor 4, tetapi urutannya berbeda. Maka ini dikatakan bentuk yang berbeda juga. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah overloading method. Nah, misalkan kita punya satu lagi, public void, ini cetak ya. Kita punya satu lagi, public void, misalnya cetak s, string a. Nah, apakah ini juga overloading method? Ternyata ini bukan overloading method, karena ini bentuknya sudah sama dengan yang nomor 5. Ya. Dari sisi jumlah dia sama-sama 2, dari sisi tipe parameter sama-sama integer dan string, dari urutan juga sama, integer dulu, kemudian diikuti dengan string. Ya. Kalau untuk nama parameter itu tidak menentukan itu overloading atau tidak. Jadi A dan S ini tidak kita perhatikan. Yang kita perhatikan hanyalah jumlah
tipe dan urutan parameternya, urutan tipe parameternya. Ya. Jadi 1 sampai 5 itu overloading method, yang keenam ini bukan overloading. Bukan metode yang sama tapi bentuk yang berbeda. Ya. Karena ini adalah metode yang sama dengan bentuk yang sama pula dengan nomor 5. Kemudian misalnya ada lagi public string cetak, misalnya dalam kurung string f. Nah, apakah ini juga overloading method? Ternyata ini bukan overloading method karena ini bentuknya sama seperti nomor 2. Dia sama-sama metode dengan satu parameter bertipe string. Bedanya adalah nomor 2 void, nomor 7 adalah string. Tapi return value ini tidak menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah dia overloading method atau tidak. Ya, sehingga ini tidak kita perhatikan, sehingga 2 dan 7 itu bentuknya adalah sama. Ya. Nah, ketika sebuah metode memiliki nama dan bentuk yang sama, maka itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah nama sama tapi bentuknya berbeda. Bentuk berbeda itu tergantung pada 3 hal ini. Ya. Nah, sehingga di Java nanti bisa saja terdapat lebih daripada satu metode yang namanya sama. Ya, sama seperti kasus konstruktor sebelumnya, konstruktor bisa dibuat dengan satu parameter ataupun tanpa parameter, tergantung nanti ketika pemanggilannya kita mau memanggil konstruktor yang mana. Sama juga, metode ini ada banyak variasi, nanti kita tinggal manggil metode dengan variasi atau bentuk yang mana. Nah, itu yang namanya polymorphisme. Jadi satu metode itu memiliki banyak bentuk. Ini dikatakan sebagai overloading method. Ya. Misalnya kalau di contoh yang sebelumnya, ya, nah kita bisa saja di sini membuat overloading method, ya, misalnya protective void info pegawai. Nah, kita bisa saja buat satu method lagi, protective void info pegawai, ya, tetapi dengan parameter, misalnya ada parameter string s, misalnya, ya. Bisa saja dia akan menjadi overloading method. Ini tidak dilarang, ya, tidak merah. Tapi ketika ini kita hapus, maka tidak boleh karena bentuknya sama persis seperti yang di atas. Ya, misalnya kita kembalikan ini pakai string s. Ya. Kemudian misalnya kita mau buat satu lagi, tapi di sininya pakai return string. Ya. Return string, kemudian di bawahnya kita tambahkan return misalnya s. Nah, ternyata tetap tidak boleh. Karena apa? Karena ini bentuknya sama seperti yang di atasnya. Kalau kita lihat di sini, metode cetak info pegawai dengan string itu sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi ini nggak bisa overloading, ya, karena bentuknya sama. Jadi syarat bisa overloading tadi ada 3 hal, dari sisi jumlah parameter, tipe parameter, dan urutan tipe parameter. Nah, itu yang pertama tentang overloading. Kemudian ada satu lagi namanya overriding. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang overloading, ada satu lagi namanya overriding. Overriding ini menggantikan, ya, menggantikan. Biasanya overriding adalah subclass itu menggantikan metode yang sama pada super class. Ya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Misalnya di dalam kelas pegawai, kita punya metode misalnya dengan nama cetak info saja. Ya. Nah, misalnya di kelas pegawai kita punya metode dengan nama cetak info. Metode cetak info ini akan mencetak informasi tentang pegawai berupa NIK dan nama, ya, pada kelas pegawai. Kemudian pada kelas dosen, kita mau buat sebuah metode dengan nama cetak info juga. Ya, public cetak info. Nah, padahal cetak info
sudah ada pada kelas pegawai. Tapi kita pengen buat ulang karena kita mau isi dalamnya berbeda. Kalau ini cetak infonya adalah cetak nik dan nama, pada dosen kita ingin cetak infonya, ya, pada dosen kita ingin cetak infonya mencetak data NIDN. Nah, namanya sama tapi implementasinya berbeda. Ya. Nah, ketika kita membuat metode yang sama pada kelas anak dengan maksud menggantikan metode pada kelas induk, jadi kita nggak mau pakai ini, tidak mau pakai cetak info pada pegawai, kita mau pakai cetak info yang versinya dosen. Maka itu kita katakan kita mengoverride metode yang ada pada kelas pegawai. Maka di sini kita bisa tambahkan anotasi add override. Ya. Public void cetak info. Ya. Oke, di sini cetak info, ya, ini sudah ada, maka kita bisa nambahkan add override. Nah, kalau ada adaptasi add override ini artinya metode cetak info ini sebenarnya sudah ada pada kelas ini, tapi ditulis ulang di kelas anak dengan bentuk implementasi yang berbeda. Nah, ketika dari kelas main nantinya ingin memanggil metode info, misalnya dosen cetak info, maka info ini yang diproses bukan cetak info dari kelas pegawai, tetapi cetak info yang berasal dari kelas dosen. Karena di kelas dosen dia telah mengoverride metode cetak info dari kelas pegawai. Ya, kita lihat di sini ada anotasi override. Jadi tidak ada override. Di override cetak info. Nah, itu tentang override. Ya, jadi polimorfisme hari ini kita sudah bahas tadi tentang adanya overloading method, kemudian adanya overriding method. Demikian pembahasan OOP tentang polimorfisme. Terima kasih atas perhatiannya.